Ya, Bapak Ibu ya. Saya akan bahas ini. Ini orang Aceh. Apa kata orang Aceh? Kau Aceh keno, hana trip kusak dalam penjara kah? Pulang sini ke Aceh katanya. Tidak lama saya masukkan kamu ke penjara. Nah, ini yang sedang terjadi Bapak Ibu. Ini yang sering terjadi dan yang sering kita alami, yang sering kita lihat. Mereka itu tidak siap ketika imannya ditanyakan. Mereka tidak siap ketika agamanya dipertanyakan. Mereka tidak siap ketika Tuhannya ditanyakan. Dan mereka tidak siap ketika Nabi dan Rasulnya ditanyakan. Imannya dikritik, mereka tidak siap. Maunya mereka itu mengkritik iman lain, mengkritik agama lain, mengkritik kepercayaan lain, mengkritik Tuhan yang tidak mereka imani. Ini yang maunya mereka. Tetapi kita jangan coba-coba melakukan hal yang sama, hal yang serupa seperti yang mereka lakukan. Seperti saya bilang tadi Bapak Ibu, apapun kamu tanyakan tentang Alkitab, Alkitab itu tahan uji. Karena Alkitab mengatakan, ujilah segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang kamu baca, kamu harus uji. Segala sesuatu yang kamu pikirkan, kamu harus uji. Segala sesuatu yang kamu temui dalam Alkitab, kamu harus uji. Dan Alkitab terbukti tahan uji. Sangat berbeda dengan kitab lain. Kitab lain ketika diuji, penjara menunggu. Ketika diuji, teriak nama Tuhan dan mengatakan halal darah. Itu ketika diuji, ya. Ketika dikritik nabinya, ketika dikritik rasulnya, mereka tidak segan-segan teriak nama Tuhan dan mengatakan halal darah. Berbeda dengan kita orang Kristen, mau dikritik bagaimanapun, mau dihina bagaimanapun, mau diuji bagaimanapun, Alkitab itu tahan uji, tahan banting Bapak Ibu. Ini yang saya dapatkan saudaraku. Maka saya sebagai putra Aceh, Pendi Aceh, Effendi Usman, Pendi Israel, Abraham Effendi Usman nama baptis saya, nama lain saya di TikTok Pendi Israel, dan orang-orang mengetahui nama saya Pendi Aceh yang sangat populer. Saya ingin mengatakan bahwa Alkitab itu tahan uji. Dan saya sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Dan hari ini saya berada di Pulau Mentawai sudah seminggu lebih. Saya ada di Pulau Mentawai. Kita masuk ke dusun-dusun yang sudah dimukalafkan. Kita masuk ke sana dan kita coba untuk menjangkau kembali mereka yang sudah dimukalafkan. Kita rebut kembali mereka yang sudah dimukalafkan. Kita layani kembali mereka yang sudah dimukalafkan. Kita injili kembali mereka yang sudah dimukalafkan. Dan puji Tuhan Bapak ini, di dusun ini saudaraku, banyak mukalaf yang sudah kembali kepada Kristus. Dulu dusun ini pernah dikunjungi oleh Kainama dan Ipul. Ya, dia mengatakan banyak sekali mualaf di dusun ini. Benar, dulu. Tetapi berkat kesungguhan kita, berkat kegigihan kita dalam pelayanan, berkat semangat kita dalam pelayanan, berkat kesaksian kita dalam penginjilan, Bapak Ibu, banyak mereka yang kembali kepada Kristus. Satu persatu mereka kembali kepada Kristus. Ini bukan karena kuat saya, bukan karena pengetahuan saya, ini semua karena Tuhan. Ya, Tuhan yang memakai saya bersama dengan saudara saya Bang JDP Jamal dari Pasar Ibu, sehingga mereka kembali kepada Kristus Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu. Ini yang harus dipahami oleh kawan-kawan kita. Nah, ini dia. Haleluya. Ini dia Bapak Ibu. Apa katanya? Nasionalisme. Apa kata dia Bapak Ibu? Jualan kesedihan aja lah, you setiap hari pendi. Puji Tuhan, saya seorang penginjil, seorang misionaris yang tidak pernah jual kesedihan. Ya, saya selalu membanggakan iman saya. Saya selalu bangga dalam pelayanan. Saya selalu bangga dalam penginjilan. Saya selalu bangga dalam menjangkau jiwa-jiwa. Tidak pernah saya jual kesedihan. Saya selalu bersuka cita dalam pelayanan, karena pelayanan bagi saya adalah gaya hidup. Kalau kata orang-orang dunia, sambil menyelam minum air. Kata saya, sambil menyelam, minum air, makan ikan sekalian. Kenapa sambil menyelam, minum air, makan ikan sekalian? Sambil pelayanan kita bisa heling-heling. Sambil pelayanan kita bisa jalan-jalan. Sambil pelayanan ke dusun-dusun, ke pedalaman-pedalaman Mentawai, bisa menikmati indahnya alam Mentawai ciptaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu lihat. Ya, nah, indahnya ciptaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya, sambil pelayanan, sambil penginjilan kita bisa menikmati alam Mentawai, kita bisa menikmati bukit Mentawai, gunung Mentawai, sungai Mentawai, laut Mentawai. Kita bisa menikmati sambil pelayanan, sambil penginjilan, sambil kita bersaksi. Ini perbedaan yang sangat mencolok ketika kita bekerja di ladang Tuhan dan di saat kita bekerja pada umumnya Bapak Ibu. Ya, kalau kita bekerja di ladang Tuhan,
Tuhan sudah sediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita dalam pelayanan. Baik dari segi kesehatan, dari segi keuangan, dari segi kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan, Tuhan sudah sediakan. Sebagaimana pujian mengatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ini dia saudaraku ya. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh dalam pelayanan, Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan apa yang kita perlukan, Tuhan sediakan Bapak Ibu. Yang penting jangan mengemis dalam pelayanan. Mengemis sama Tuhan. Semua kekuranganmu dalam pelayanan mengemis sama Tuhan. Ya, dan ceritakan kepada orang-orang yang bisa kau ceritakan. Saya sering ya tulis di komunitas YouTube channel Injil Habaget bersama dengan saudara saya Bang JDP Jamal Dodi Pasaribu. Sering sekali kami menulis. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan, bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung penginjilan, kami sangat mengharapkan doa, dukungan dan support Bapak Ibu semuanya. Kami ada 2 minggu di pedalaman Mentawai. Kita masuk di dusun-dusun yang sudah dimukalapkan. Kita injili mereka yang sudah dimukalapkan, supaya mereka kembali kepada Kristus, supaya mereka kembali kepada Yesus. Ini kita lakukan saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu baik ya. Baik, saya baru saja percaya kepada Tuhan Yesus. Baru beberapa tahun ya. Baru 11 tahun saya. 11 tahun lebih. Jalan 12 tahun. Saya percaya kepada Yesus. Saya sangat bersyukur Tuhan memakai saya untuk menjadi penginjilan. Untuk menjadi pewarta firman. Untuk menjadi pewarta kabar baik. Untuk menjadi orang yang menuai di akhir zaman. Untuk menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Ini yang membuat saya sangat bersyukur, saya sangat bangga. Seperti kata Rasul Paulus, apa upahku dalam pelayanan? Upahku dalam pelayanan adalah aku bisa melayani. Ketika saya merenungkan ayat tersebut Bapak Ibu, ternyata saya renungkan, saya mendapatkan Bapak Ibu, ternyata walaupun kita Kristen, tidak semua kita itu bisa melayani. Ya? Tidak semua kita bisa melayani. Maka upah kita yang paling utama dalam pelayanan adalah kita bisa melayani. Itu upah kita yang paling besar dalam pelayanan. Upah kita yang paling besar dalam pelayanan adalah kita bisa melayani dengan penuh kasih, dengan penuh hikmat. Saya alami bersama dengan saudara saya, Bang JDP Jamal Dodi Pasaribu. Firman Tuhan itu Bapak Ibu, saya lagi-lagi sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Karena Alkitab itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu. Sehingga dengan mudah kita bisa memahami, dengan mudah kita bisa mengerti, dan dengan mudah kita bisa merenungkan. Seandainya firman Tuhan kita hanya bahasa Prancis Bapak Ibu, sangat sulit bagi kita untuk memahami firman. Dan sangat sulit bagi kita untuk mengenal Tuhan. Sang firman yang berfirman. Firman sangat sulit kita kenal. Dan yang berfirman sangat sulit kita kenal. Kenapa? Karena firman Tuhan hanya ditulis dalam bahasa Prancis. Kita yang tidak bisa bahasa Prancis sangat sulit memahami firman Tuhan. Akhirnya kita hari-hari sibuk belajar tentang bahasa. Kita sibuk belajar tentang huruf demi huruf. Ya, makanya Bapak Ibu, Alkitab itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu. Ada bahasa Mentawai, ada bahasa Nias, ada bahasa Jepang, ada bahasa Chinese, ada bahasa Minangkabau, ada bahasa Batak. Ada bahasa-bahasa yang di dunia ini semua ada Bapak Ibu. Yang tidak ada bahasa tetesan air mata. Itu yang tidak tertulis dalam Alkitab ya. Dan tidak ada bahasa bisu. Itu yang tidak ditulis dalam Alkitab. Yang lain Bapak Ibu, semua bahasa itu ada saudaraku. Jadi mudah kita pahami, mudah kita mengerti, karena sangat mudah kita renungkan. Bayangkan, bagaimana cara kita merenungkan firman Tuhan apabila firman Tuhan tidak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu. Ya, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu.
Ya, harus bersyukur kepada Tuhan. Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu, sehingga dengan mudah kita pahami, mudah kita mengerti, saudaraku. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Jangan tinggalkan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kepastian keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kebenaran. Di luar Tuhan Yesus itu semuanya moga-moga. Semuanya tak kesampaian. Hanya di dalam Yesus ada kepastian, di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kebenaran. Haleluya. My brain show. Haleluya. Luhek mati neraka dom. Ini Bapak Ibu. Dia berkata, setelah capek, mati masuk neraka lagi katanya. Ini orang Aceh, ya. Mona Fashion 88. Mona Fashion 88. Orang Kristen itu, mati bagi orang Kristen adalah satu keuntungan. Ya, mati adalah satu keuntungan. Karena orang Kristen, seperti kata Alkitab, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi matinya orang Kristen itu mati dalam keadaan keberuntungan. Kenapa mati dalam keadaan keberuntungan? Karena tidak ada lagi pertanyaan muka wanangki dalam kubur. Tidak ada lagi siksa kubur bagi orang Kristen. Begitu tutup mata, buka mata, langsung bersama dengan Bapa di surga. Langsung. Ya. Di dalam Alkitab, mulai Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu ayat pun orang yang percaya kepada Yesus Kristus mati masuk neraka, itu tidak ada. Semuanya Bapak Ibu hidup bahagia bersama dengan Bapa di surga. Ini dia saudaraku. Ya. Jadi orang Kristen itu hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Amin, luar biasa. Hah? Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Ini ada yang bilang bu hitam Bapak Ibu. Apa katanya? Babi hitam. Tidak masalah, kita tidak marah. Ya, kita tidak boleh marah. Ketika mereka menulis seperti itu, kita jangan marah Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia masih beragama Islam. Dia masih beragama Islam dan dia menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dia tunjukkan Islam rahmatan lil alamin lewat tulisannya, lewat typingannya. Hebat Bapak Ibu. Pattaya, ya, bu hitam, babi hitam katanya. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati orang Aceh yang hadir di live ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati orang Aceh yang hadir di live ini. Mereka orang Aceh Bapak Ibu sengaja hadir ke live saya untuk memancing emosi saya. Dipikir saya bisa dipancing emosi Bapak Ibu, seperti Deddy Saputra. Deddy Saputra pemilik akun tersadarkan, emosinya terpancing ketika dihina oleh orang Aceh. Ketika imannya dihina oleh orang Aceh, kepercayaannya dihina oleh orang Aceh, akidahnya dihina oleh orang Tuhan, oleh orang Aceh, Alkitab dihina oleh orang Aceh, dia terpancing. Ya, dia tidak bisa mengontrol emosi sehingga dia membalas. Ketika dia membalas, maka orang Aceh merekam layar dan jawaban Deddy Saputra, balasan Deddy Saputra itu dibawa ke ranah hukum, maka Deddy Saputra ditetapkan sebagai penistaan agama Bapak Ibu. Karena tidak mampu mengontrol. Ketika dia dihina oleh orang Aceh, dicaci maki oleh orang Aceh, diolok-olok oleh orang Aceh, imannya diolok-olok, imannya dihina, imannya dicemooh, dia membalas. Balasan dialah yang dibawa ke ranah hukum sehingga kena dengan penistaan agama. Seharusnya orang yang menghina pun itu harus dibawa ke ranah hukum, ya. Orang yang menghina iman Deddy Saputra harus dibawa ke ranah hukum. Kalau hukum ditegakkan secara adil. Tetapi hukum tidak adil Bapak Ibu, penistaan agama itu berat sebelah, maka kita tidak bisa berbuat banyak, ya. Kita hanya bisa berdoa supaya banyak orang bertobat lewat kesaksian kita. Banyak orang menerima Kristus Yesus lewat kesaksian kita. Banyak orang bisa mendengarkan kabar baik, ya, lewat kesaksian dan pelayanan kita Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Bang, cuaca ini dingin ya. Cuaca di sini dinginkah? Cuaca di sini panas. Ini karena hujan ya, suasananya sepertinya agak sejuk. Dan ini sudah mulai gelap. Tapi karena masih di sini jam segini masih terang ya. Saya di pedalaman Mentawai. Dulu di sini tidak ada lampu. Sekarang puji Tuhan lampu nyala di sini mulai jam 3:30.
Mulai jam 3:30 lampu nyala sampai besok jam 8 pagi lampu nyala. Poh padum ka Putri Ananda. Putri Ananda hino bang Kak Putri. Poh 18.26. Putri, mengenam merempuan dengan Tungku Anwar pe salim long dia. Dah. Putri Ananda. Ana tep hitung tiga ada Putri Ananda. Nah. Pedubah katanya Putri Ananda. Miona jauh Jakarta Putri Ananda DM supaya nak merempak dengan Cici ya. Wainang long nanti Cici Widya. Dengan waru nak merempak ke salim ke waru. Pada orang kalau ikut waru tamang rumah sakit ya, rumah sakit Birun. Karena sakit jantung tapi puji Tuhan nyo ka pulih kaguo. Ya nak merempak Anwar pe salim long bah Putri bah. Ya, orang-orang yang kenal saya tidak akan mencaci maki saya karena mereka tahu. Mereka sangat tahu bagaimana jahatnya saya dulu, mereka sangat tahu bagaimana baiknya saya dulu. Jadi orang yang kenal sungguh-sungguh dengan saya, orang yang tahu saya, mereka tidak akan mencaci maki Bapak Ibu. Karena mereka tahu saya baik bagaimana, mereka juga tahu saya jahat bagaimana. Anjir tahu, Putri, abe itu. Waru pergi begah hanjir won tu kamu merempak di sabuh daerah hantu. Kali telepon dengan anak kumun ngai Lena. Lagian Putri. Keep flying in Jesus. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, ini sudah mulai gelap ya. Saya mau mandi karena nanti kami ada pertemuan dengan beberapa orang di sini. Kita mau mandi dulu. Malam ini tidak banyak kegiatan karena ini malam pertama. Besok kami buat kegiatan di desa, di dusun ini mulai pagi sampai sore. Dan malam hari makan malam bersama di dusun ini bersama dengan jemaat dan beberapa masyarakat di tempat ini. Nah, Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar pelayanan kita ini bermanfaat ya. Pelayanan kita ini menjadi terang, pelayanan kita menjadi garam. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang. Wim Benung, Bang Wim Benung, terima kasih Bang. Bang Wim Benung, terima kasih buat berkatnya Bang. Ini masih terang ya, ini ya. Haleluya. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu ya. Amin. Halo Dek. Nama akunnya lucu ya. Halo Dek nama akunnya ya. Luar biasa. Amin Bang Wim Benung. Terima kasih banyak Bang. Pak Yan sudah mandi ya? Tidak. Enak air. Masih ada air ya? Ya. Air Mandi suruh alirkan dia. Oh, tidak lagi seperti dulu berarti ya? Tidak, memang sudah ada diambil supaya dia terus terpenuh kan. Iya, tapi lancar Pak Yan ya? Lancar. Puji Tuhan. Wey, lucu sekali dia anak corgi ya, lucu sekali anak kucing corgi, anak anjing corgi. Goyang pantatnya teman-teman. Bang Wim, terima kasih banyak Bang Wim. Ya selalu Bang. Dan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, yang sudah tetap layar, yang sudah membagikan live ini, dan yang sudah mendoakan pelayanan yang kita lakukan di pedalaman Mentawai bersama dengan Bang JDP dan sahabat yang sangat setia yang selalu mendampingi kami ke pedalaman-pedalaman, yaitu Pak Ian Belanda. Pak Ian Belanda ini Bapak Ibu saya sebut beliau bodyguard ya, bodyguardnya Tuhan Yesus karena beliau tinggi besar Bapak Ibu. Umurnya sudah 60 berapa Pak Ian? 67. Umur 67 tapi masih sanggup jalan kaki itu berkilo-kilometer, masih sanggup jalan kaki naik bukit turun bukit, melewati sungai, melewati hutan, melewati laut, masih sanggup. Kemarin beliau pergi lewat laut 3 jam pergi, 3 jam pulang, dan di sana itu melakukan kegiatan dengan turis Belanda, itu sangat banyak sekali kegiatannya, masih sanggup. Salam buat Pak Yan yang ya. Salam. Pak Yan, Ya. Cici Widya Trivena kirim salam. Oke. Salam banyak. Salam damai. Dia sedih Pak Yan. Kenapa? Dia sedih nggak bisa ikut lagi. Saya bilang ini kamu nggak bisa ikut lagi. Kayaknya kamu nggak bisa ikut ke Mentawai karena Durian, aduh. ini mahal Pak Yan. Tiket mahal kan saya bilang. Tuh. Makan durian ini bulan besok kalau bawa Cici Widya nggak bisa lagi.
Kita tunggu berikutnya lagi ya. Tahun berikutnya lah Cici Widya ya. Cici Widya tahun berikutnya nanti datang ke Mentawai ya. Wah luar biasa, ya benar, sangat luar biasa. Umur Pak Ian ini sudah 67 tahun teman-teman. Bulan 8 udah janji sama Kak Yunda. Katanya Pak Ian, kata Widya bulan 8 sudah janji sama Kak Yunda. Oh, oke. Bulan 8 bulan besok durian sudah habis. Nah, Cici Widya aku sayang, bulan 8 Cici Widya itu yang pertama badai ya. Badai Pak Ian ya. Iya, tak mulai badai. Mulai badai Cici Widya. Bulan 8 itu mulai badai. Habis itu tiket mahal Cici Widya. Habis itu durian tidak ada Cici Widya. Jadi Cici Widya banyak-banyak berdoa supaya bulan 9 kita datang. Katanya bulan 8, bulan 9, bulan 9. Undur lagi, pasti tahun besok katanya. Enggak Cici Widya. Enggak, suamimu ini kalau sudah berjanji pasti ditepati. Kalau saya berjanji Cici Widya, saya pasti tepati. Kalau balik nanti saya undur, minta maaf kan. Ini dia. Oke, Cici Widya terima kasih. Kami mau mandi dulu Cici Widya. Tuhan Yesus memberkati. Ini Bang Jamal, ini Bang JDP. Saudaraku, sehat saudaraku ya? Sehat. Yes. Tetap bergembira dalam Tuhan. Tetap bergembira dalam Tuhan. Yes. Apa? Tetap bergembira di dalam Tuhan, kata Bang JDP. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, sehat-sehat, sukacita selalu dalam Tuhan. Udah sehat, Gurunda sudah sehat, ya. Gurunda sudah sehat, yang 3 kali kena gigi kemarin ya. Gigi kena 3 kali, sakit gigi. Mulai pagi sembuh, siang sembuh, sore sembuh, malam kena lagi. Gara-gara makan durian. Mudah-mudahan malam ini tidak kena lagi sakit giginya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Bang Trigan ini di Mentawai, Bang Trigan di Mentawai. Oke ya, saya matikan live-nya ya.